biulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minadukuri tufhamu qasim wa abadullah wa taibu wa tahirun bidaini da yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Maryatu Ibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fahud bihim warijah wa arba'un minal inasi tukaru ridwanu rabbil jam'i yukaru Fatimatun Zahra'u ba'luha Ali Wabnahuma syabtani fadluhum jali Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah Wa Ummu Kulsumi nakat radiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mufradat yakni bidaini ayat tayyibi wa qahir As-Suriyah bidamisin wa hiya al-amma Fahud bihim walija ayhud waksab bima'rifati auladuhu mahabbah mustamiratun famanaha al-walija wa hiya al-batanah ya al-mahabbah fi dhahir wal batin. Nah, jadi anak-anak daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya ada 7. Yang 3 diantaranya adalah laki-laki dan 4 diantaranya adalah perempuan. Yang pertama dari laki-lakinya yaitu adalah Qasim. Wa kunni bihi sallallahu alaihi wasallam tufi bi Makkah wa umruhu sanatan wa huwa awwalu man mata min auladihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Sayyid Qasim dan dia diberikan nama oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meninggal di kota Mekah dan umurnya itu tidak kurang tidak lebih, maksudnya kurang lebih yaitu adalah 2 tahun. Dan Sayyid Qasim adalah anak dari baginda Nabi yang pertama kali meninggal. Jadi di antara semua anak-anaknya Nabi yang pertama meninggal itu adalah Sayyid Qasim ketika umurnya 2 tahun. Yang kedua adalah Abdullah Al-Muqallibu bil-Thayyib wa Tahir, yang mana Abdullah adalah yang memiliki hati bersih dan hati yang baik. Tufi bima kata sohiron, meninggal di kota Mekah ketika masih kecil. Walamma tufi qala al-as bin Waqil as-Sahbi qad in qata'a waladuhu fa huwa abtar. Nah, ini ya pernah dijelaskan tentang masalah baginda Nabi Muhammad SAW itu dihujat, itu dihinakan, itu diledek sama seseorang yang bernama As bin Wa'il ya, yang dimana As bin Wa'il ini menghina baginda Nabi dengan kalimat abtar ya, dengan kalimat abtar. Abtar itu apa? Abtar itu bisa dikatakan adalah orang yang terputus keturunannya ya. Artinya abtar itu adalah orang yang terputus keturunannya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, jadi kalau di Arab zaman dahulu ya, ibu-ibu kan tahu ya, kalau misalkan di dalam kisah Nabi Musa itu anak-anak laki-laki disimpan, tapi anak-anak perempuan itu dibunuh. Ya. Kenapa? Karena anak laki-laki itu yang secara langsung menurunkan daripada yang namanya nasab. Ya, menurunkan daripada yang namanya nasab. Kalau yang perempuan itu tidak yang langsung menurunkan nasab, karena dia nanti bakal ikut sama suaminya. Sumpama ada orang namanya Ahmad Siregar umpama. Nah kalau misalkan Ahmad Siregar ini nikah
sama perempuan, maka perempuannya jadi perempuan yang marganya Siregar juga, ya. Dan ketika dia punya anak, maka anaknya itu bakal melanjutkan daripada keturunannya. Nah, begitu pula di tradisi Arab, ya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki yang paling disayang, ini adalah salah satu cobaan yang paling berat, ya. Salah satunya adalah ketika ditinggal sama seorang anak. Nah, saat itu ada orang yang namanya Asbin Wa'il itu menghina baginda Nabi dengan sebutan Abtar. Qad in qata'a waladuh. Maka terputuslah daripada keturunanmu. Maka engkau adalah seorang yang Abtar. Ya, dikira seperti itu. Ya. Baginda Nabi itu ketika pertama kali kehilangan Sayyid Abdullah itu sangat-sangat sedih, ya, sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpukul sekali, bahkan sampai dihinakan sama orang-orang yang menyebutnya sebagai orang yang keturunannya terputus segala macamnya. Tentunya hal ini bakal tentunya menyebabkan yang namanya baginda Nabi itu terpukul, ya, terpukul secara mental, terpukul juga secara hatinya. Bahkan sampai turunlah suatu ayat yang biasa kita dengar, yang biasa kita mungkin ya beberapa orang suka baca, ya. Inna sya'ani'aka huwal Abtar. Maka dilawan. Bukan Nabi yang abtar, tapi engkau yang abtar. Maksudnya engkau itu siapa? Ke si Asbin Wa'il. Di mana inna sya'ani'aka huwal abtar. Bukannya baginda Nabi, tetapi engkau yang abtar. Akhirnya sampai meninggal itu yang namanya Asbin Wa'il itu tidak memiliki yang namanya keturunan. Kebalikannya, ya, kebalikannya. Makanya kita tuh jangan suka ngomongin orang, jangan suka nyumpahin orang, jangan suka menghina orang lain. Kenapa? Takutnya nanti malah kebalik ke kita, ya. Dan itu terjadi, ya, itu pasti terjadi. Dulu saya menghina orang, ya, ada orang yang sedih, dasar lu ganteng. Karena saya hina, akhirnya kebalikan jadi ganteng. Ya. Terus jadi menghina orang tuh jangan sering-sering, nanti malah jadi kebalikannya. Ya. Dasar kamu apa gitu sebabnya. Cuma saya nggak pernah menghina orang ini, ya. Dasar orang udah nikah nggak pernah menghina itu, makanya saya nggak pernah nikah. Jadi jangan menghina kepada orang lain. Kalau menghina orang lain nanti jadi balik sendiri. Di sini pernah ada yang cita-citanya jadi menghina. Ya. Terus yang ketiga adalah Said Ibrahim, yaitu waladu fi Dzulhijjah sanatus sama minal hijrah. Lahirnya itu ketika di bulan Dzulhijjah di tahun ke-8 setelah hijrah atau di tahun 8 Hijriyah, ya. Wa sallallahu alaihi wasallam yauma sab'uhu bi kibsin wa samahu yauma idin wa halaqa sya'ruhu wa tasaddaqa bi zinnatin fiddah. Nah, dan Sayyid Ibrahim ini adalah anak baginda Nabi yang di hari ketujuhnya itu sudah diberikan akikah, sudah diakikahin, ya. Dan diakikahin dan diberi nama itu setelah di masa akikah. Jadi dikasih nama Ibrahim itu setelah masa akikah. Yang mana rambutnya itu dipotong, lalu dipotongnya itu ditimbang. Ketika timbangannya nyampe beberapa gram, maka beberapa gramnya itu ditukarkan dengan emas. Tapi ditukarkan dengan perak, ya, ditukarkan dengan perak. Yang dimana peraknya itu nanti disodakokan kepada orang-orang yang tidak mampu. Waktu fi sana asyra minal hijrah, dan meninggal di tahun 10 daripada Hijriyah. Lahirnya tahun 8, meninggalnya tahun 10. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Ya. Berarti rata-rata umur daripada anak-anak yang laki-lakinya baginda Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 2 tahunan, ya. Kurang lebih 2 tahun.
Kalau 2 tahun tuh udah bisa jalan tuh? Udah. Udah bisa jalan ya? 2 tahun ya, berarti masih lucu-lucunya ya. Masih yang sering jalan-jalan, masih maksudnya mondar-mandir, apa namanya? Sering lari-lari segala macamnya. Apa? Sakit. Meninggalnya sakit. Oh, meninggalnya sakit. Iya, salah satunya faktornya itu juga. Ya memang selain itu ya karena tuanya yang memang faktor takdir juga ya. Ya selain sakit itu maksudnya. Karena memang ya baginda Nabi itu memang salah satu ujiannya memang di situ. Terus wa umruhu sanna asyra syahran. Nah di sini umurnya itu sitatan asyra syahran. Umur itu sekitar 16 bulan. 16 bulan tadi berapa? Tahun lebih. Tahun setengah ya. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24. Ya, berarti nggak sampai 2 tahun. Ya. Umur Sayyid Ibrahim itu nggak sampai 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan umurnya itu cuma 18 bulan. Ya, 18 bulan. 1 tahun setengah ya. Kurang lebih 1 tahun setengah. Terus yang keempat ada Zainab. Yang dimana Zainab ini adalah salah satu anak baginda Nabi yang dinikahkan dengan anak daripada budenya, ya, anak daripada budenya atau paman. Itu adalah Abu Al-As bin Rabi wa ummuhu Hala bintu Wailid wa waladat lahu Alayat wa ammamah tufiyat sanata sama minal hijrah. Nah, yang namanya Zainab juga ini meninggalnya itu dia itu pertama dinikahkan dengan Abu As bin Rabi, yang dimana ibunya Abu As bin Rabi ini merupakan bernama Halah bin Wailid, ya, dan beliau meninggal ketika tahun 8 Hijrah atau 8 Hijriah. Yang kelima ada Sayyidah Ruqayyah, yang dimana Sayyidah Ruqayyah ini yang biasa kita kenal yaitu yang dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang dimana beliau meninggal di yaum bidari fi Ramadan sanatu isnata ini minal hijrah, yang dimana beliau itu meninggal ketika di bulan Ramadan di tahun 12 daripada Hijriah. Memang gak pada ada yang terlalu lama ya hidup di dunianya, cuman sebentar-sebentar. Terus yang keenam lanjut yaitu adalah Ummu Kulsum. Yang Ummu Kulsum berarti yang berapa? Ke-6. Yang ke-6. Dinikahkan juga dengan Utsman bin Affan. Makanya salah satu julukan Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan adalah Dzun-Nuraini, ya. Dzun-Nuraini. Dzun-Nuraini itu apa? Yang memiliki 2 cahaya. 2 cahaya itu siapa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Dan di mana beliau juga meninggal setelah wafatnya Ruqayyah. Walada sumia Dzun-Nurain. Meninggalnya kapan? Meninggalnya itu adalah sanah tis'a minal hijrah. Terus yang terakhir yang biasa sering kita dengar daripada hadisnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Fatimah Zahra. Yang biasa kita tahu itu dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. wa huwa ibnu Aida wa isrina sanata wa khamsata ashhur, yang dimana beliau itu waktu itu dinikahkannya itu sekitar usia 21
Ya, 21 Tahun. Wahia bintu khamsu asyra sanata aqaba ruju'ahum minal badar. Dan daripada yang namanya Sayyidah Fatimah Zahra merupakan salah satu orang yang berpengaruh penting juga ketika di dalam perang Badar. Wa waladat lahu sittah, ya. Salah satu Nabi Nun dan salah satu Badar. Dan yang namanya Sayyidah Fatimah itu memiliki 6 anak. Ya, Sayyidah Fatimah itu memiliki 6 Anak. Anaknya itu ada 6, yang 3 laki-laki, yang 3 lagi perempuan. Puan. Anaknya siapa? Hasan Husain. Hasan, Husain, terus Udah. Hasan, Husain, terus coba. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus yang laki-lakinya satu lagi. Ada Sayyidina Hasan, Husain, terus Hah? Abdurrah Hah? Abdurrah siapa? Tadi yang benar tadi siapa? Tadi yang benar tadi yang benar tadi siapa? Abdur Rahman. Muhasin. Nih. Hasan dari Sayyidina Husain ada Sin. Muhasin. Oke, itu yang 3 laki-laki, yang 3 laki-lakinya. Terus kalau misalkan yang 3 perempuannya siapa? Yang 3 perempuannya siapa? Jenab. Jenab. Terus Ruqah. Oh, ya. Ruqayyah, terus satu lagi? Hah? Masa namain anaknya sama kayak namanya? Sama Ummu Som. Kulsum. Ya. Jadi Sayyidina Hasan, Husain, Muhasin, Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Zainab. Itu adalah cucu-cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.